Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama dengan penuh sukacita dan penuh syukur berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Lawatan-Mu bagi kami, penyertaan-Mu bagi kami. Pemeliharaanmu sungguh kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ada sampai hari ini. Semua karena perbuatan Tuhan. Terima kasih saat kami istirahat, Tuhan menopang kami, menjaga dengan sempurna. Saat kami beraktivitas, melakukan pelayanan pekerjaan kami, Tuhan menolong kami, melindungi kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih padamu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu hari ini bersama dengan seluruh Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami, pimpinlah kami, bimbinglah kami ya Allah dengan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat 19 sampai ayat 27. Yeremia pasal 17 ayat 19 sampai ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda dan segala pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, dengarkanlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkat barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat. Dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka pintu-pintu gerbangnya akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas Yeremia 17 ayat 19 sampai 27 menceritakan bagaimana Yerusalem, Yehuda, raja-rajanya dan seluruh rakyatnya mendapatkan firman dari Allah. Firman yang mengingatkan mereka untuk hidup, memperhatikan, mendengarkan firman yang Allah sampaikan. Yang pertama, Tuhan mengingatkan mereka agar mereka mendengarkan, memperhatikan teguran firman yang disampaikan oleh hambanya Yeremia.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang mendengarkan teguran itu? Raja-raja, pemuka-pemuka, pejabat-pejabatnya, rakyat Yerusalem, seluruh lapisan masyarakat, apapun statusnya, mendapatkan firman. Firman ini disampaikan kepada semua orang. Apapun statusnya, apapun jabatannya, firman itu diberitahukan. Teguran dari Allah, firman dari Allah itu disampaikan karena Allah merindukan ada keselamatan terjadi. Allah merindukan di Yerusalem, di Yehuda, tidak terjadi penghukuman Allah. Maka Tuhan katakan, jika kamu mendengarkan firman-Ku, jika kamu memperhatikan firman-Ku, jika kamu menerima teguran-Ku, maka akan datang berarak raja-raja, pemuka-pemuka yang akan terus-menerus menaiki tahta Daud, dan itu untuk selama-lamanya akan tetap ada di Yerusalem. Tuhan mengingatkan betapa kerinduannya. Tidak akan ada penghukuman, tidak akan ada penghancuran di Yerusalem, baik untuk rakyatnya maupun untuk raja-rajanya. Kita memahami hati Allah. Nasihat itu, teguran itu didasarkan pada kasih yang merindukan adanya pertobatan. Pertobatan yang mengikuti dari mendengarkan, memperhatikan, lalu mereka merubah sikap hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini kita diingatkan oleh Allah. Bagaimanakah sikap kita saat kita membaca firman, saat kita mendengarkan firman, saat kita memperhatikan firman? Adakah dosa-dosa kita ditegur oleh Tuhan? Adakah Tuhan mengingatkan untuk kita berhenti melakukan dosa? Adakah sikap kita mendengarkan, memperhatikan, dan mengikutinya? Atau bahkan sikap kita sama seperti orang-orang Israel, nenek moyang mereka, yang mengeraskan hati, sengaja meneruskan dosa itu, tidak mau mendengarkan teguran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adakah saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita merasa tersinggung lalu menyalahkan firman, menyalahkan penyampai firman, menyalahkan pengkhotbah, menyalahkan pemimpin atau pembawa renungan? Dan kita dengan keras hati menolak, itu bukan aku. Aku tidak begitu. Aku sudah melakukan yang baik. Aku tidak melakukan yang jahat. Merasa diri benar. Waspada dan hati-hati. Bagian ini mengingatkan bagaimana kita harus memperhatikan teguran. Apapun status kita. Yeremia diperintahkan menyampaikan nasihat firman Allah ini kepada raja-raja. Bagaimana seorang raja menerima teguran ya? Orang yang punya status, orang yang punya jabatan ditegur dari dosanya. Wah, tidak mudah. Gengsi ya. Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya mengingatkan kepada kita. Di tengah-tengah keluarga. Sebagai orang tua yang sudah umurnya lebih lama daripada anak-anak. Tapi jika kita dapat teguran firman Tuhan, apakah kita memiliki hati yang taat? Hati yang bersedia ditegur dan berubah. Menerima teguran itu dengan hati yang lembut. Ya Tuhan, itu aku. Aku mau berubah. Tapi keegoisan manusia merasa diri seorang ayah, seorang bapak, laki-laki, atau seorang mama, pengalaman lebih banyak daripada anak. Bagaimana jika kita ditegur firman? Apapun itu bentuknya. Mari hari ini kita belajar untuk memiliki hati yang lembut saat ditegur. Ditegur oleh firman. Ditegur oleh nasihat firman. Mari kita berhenti, jangan keraskan hati. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku, kamu tidak menguduskan hari Sabat, kamu tetap melakukan pekerjaanmu, maka aku akan menyalakan api dan akan memakan habis puri-puri Yerusalem. Puri-puri ini adalah rumah atau tempat tinggal para bangsawan. Di Bali, rumah bangsawan, orang-orang yang berkasta disebut puri. Demikian juga dalam Alkitab, puri menunjukkan rumah dari para bangsawan.
Orang disebut puri-puri di Yerusalem karena memang Yerusalem adalah pusat kerajaan Yehuda. Puri-puri yang ada di Yerusalem akan dinyalakan api dan akan dimakan habis, tidak terpadamkan jika tidak menerima teguran dari Allah. Dimanapun tempat tinggal kita, jika kita tidak menerima teguran, kita akan menikmati penghukuman itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga belajar memberikan teladan kepada anak-anak kita. Saat kita renungan bersama, saat kita membaca firman dan kita mendapatkan teguran, kita nyatakan, hari ini papa mama ditegur oleh firman Tuhan. Papa mama harus berubah. Papa mama harus bertobat. Papa mama harus ingat ke gereja. Papa mama harus ingat beribadah. Papa mama harus ingat saatnya hari Minggu, saatnya beribadah, mama papa akan beribadah. Papa mama minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini saat hari Minggu papa mama memikirkan jalan-jalan lebih dulu, memikirkan hari Minggu itu hari untuk kesempatan bekerja mencari uang tambahan. Mari kita berani berkata kepada anak-anak sehingga anak-anak juga melihat, oh iya, hari Minggu apapun yang terjadi aku harus tetap mendahulukan Tuhan. Waktunya beribadah aku harus tetap beribadah. Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki hati yang bersedia ditegur, bersedia mendengarkan. Jangan keraskan hati. Orang tua yang keras hatinya saat menerima teguran, anak-anaknya juga akan demikian. Jangan marah kalau anak melawan, berkeras, tidak mau ditegur. Lihat, mari kita bersama belajar. Apapun status kita, siapapun kita, anak-anak muda, engkau orang terpelajar, engkau mungkin orang yang berpendidikan lebih tinggi daripada orang tuamu. Dan saat engkau ditegur orang tuamu, bagaimana sikap hatimu? Engkau merasa lebih hebat, engkau merasa lebih baik, dan engkau berkata, papa mama siapa sih? Papa mama pendidikannya gak kayak aku kok, gak kayak gitu. Jadi itu salah yang papa mama sampaikan. Bagaimana sikap hati saudara-saudara muda waktu mendapatkan nasihat? Apapun engkau, dengan statusmu, dengan gelarmu, ingat, tetap rendahkanlah hatimu jika engkau ditegur oleh Tuhan, jika Tuhan menyampaikan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Dan sesungguhnya Engkau tidak pernah merindukan adanya penghukuman dalam kehidupan umat-Mu. Engkau selalu menyatakan teguran-Mu. Ajari kami hari ini memiliki hati yang lembut, dan saat dibentuk oleh Tuhan kami siap. Mampukan kami untuk menanggalkan keegoisan kami, kesombongan kami, kemampuan kami dan keberadaan kami. Sehingga saat Engkau berbicara, kami dengan lemah lembut, kami siap ditegur oleh Tuhan dan kami terima nasihat itu. Terima kasih ya Allah. Berbicaralah dari waktu ke waktu, bimbinglah kami dengan nasihat-nasihat-Mu agar kami terus berada di jalan kehendak Tuhan dan menikmati rencana Tuhan yang indah dengan berkat-berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkati segala sesuatu yang akan kami kerjakan hari ini. Tuhan menopang, melindungi kami, membentengi kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.